Teman-teman, kamu pernah lihat atau bahkan mengalami kecelakaan di jalan? Serem ya? Tapi tahu nggak sih, banyak kecelakaan bisa dicegah loh. Yuk, kita jadi pengendara yang lebih cerdas dan aman. Setiap hari, ratusan orang terluka di jalan. Cedera seperti patah tulang, luka berat, bahkan meninggal bisa terjadi kalau kita nggak hati-hati. Tapi tenang, ada cara sederhana untuk mencegah cedera ini. Biasanya, cedera di jalan bisa berupa luka lecet, patah tulang, cedera kepala, sampai cedera dalam seperti pendarahan. Kalau nggak dicegah, bisa fatal loh. Helm itu bukan aksesoris, tapi pelindung nyawa. Pilih yang SNI, ukurannya pas, dan pastikan tali helm terkunci rapat ya. Kalau jatuh, jaket dan sarung tangan bisa melindungi kulit dari gesekan. Sepatu juga penting untuk lindungi kaki dari luka atau patah. Ngebut sama dengan nekat. Jalan itu bukan tempat balapan. Hormati rambu lalu lintas, lampu merah, dan jaga kecepatan. Lebih baik telat daripada celaka. Main HP, ngantuk, atau melamun saat nyetir itu bahaya. Fokuslah di jalan, jangan di layar. Sebelum jalan, cek kondisi kendaraan. Jangan tunggu rusak dulu, baru sadar pentingnya perawatan. Yuk jadi pengendara yang cerdas. Dengan pakai helm, patuhi aturan, dan saling jaga di jalan. Karena mencegah cedera lebih baik daripada mengobati. Helm adalah pelindung utama kepala saat berkendara. Pastikan helm kamu punya label SNI, DOT, atau WC. Gunakan helm full face untuk perlindungan maksimal. Pastikan tali pengamannya kuat, bisa dikaitkan rapat, dan helm tidak longgar atau retak. Jangan lupa, ganti helm setiap 3-5 tahun atau setelah kecelakaan besar. Beberapa kesalahan pengendara motor sering terjadi tanpa disadari. Seperti hanya menaruh helm tanpa mengaitkan tali, membonceng lebih dari 2 orang, tidak menyalakan lampu sein saat belok, atau bahkan main HP sambil berkendara. Jangan pula rem mendadak tanpa melihat spion. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Cuaca hujan menuntut kehati-hatian ekstra. Gunakan jas hujan model setelan, bukan ponco yang rawan tersangkut di roda. Kurangi kecepatan, jaga jarak aman, dan hati-hati terhadap jalan licin atau genangan. Pastikan rem tidak basah, dan nyalakan lampu utama agar kamu terlihat pengendara lain. Etika berkendara penting untuk keselamatan bersama. Hormati pejalan kaki dan pesepeda, jangan serobot jalur orang lain. Jangan paksa menyalip di jalan sempit. Dan selalu beri jalan untuk ambulans atau kendaraan darurat. Tertib di jalan adalah cermin kesadaran kita sebagai warga negara. Keselamatan di jalan bisa diajarkan sejak dini. Orang tua wajib memberi contoh berkendara yang tertib. Guru juga berperan lewat penyuluhan di sekolah. Anak-anak perlu memahami keselamatan bahkan sebelum mereka bisa naik motor. Keselamatan di jalan bisa diajarkan sejak Tahukah kamu? Anak usia 15-24 tahun adalah korban kecelakaan lalu lintas terbanyak. 90% pengendara motor yang meninggal tidak memakai helm.
dan sebagian besar kecelakaan terjadi dalam jarak kurang dari 5 km dari rumah. Tahu, kecelakaan tidak memilih waktu. Tapi kita bisa memilih untuk selalu waspada. Mulai hari ini, kamu pilih mana? Gaya-gayaan atau nyawa selamat? Jadilah pengendara yang peduli untuk diri sendiri, keluarga, dan orang lain di jalan. Bayangkan berkendara di sebuah jalan sempit yang hanya selebar 3 meter, di mana satu sisi menghadap jurang curam setinggi 600 meter tanpa pembatas apapun. Itulah North Yungas Road di Bolivia, dijuluki Death Road, karena seringnya terjadi kecelakaan fatal di sana. Jalan sepanjang 56 km ini menghubungkan La Paz ke Chorrocho dan menjadi rute yang menguji nyali setiap pengemudi. Meski mematikan, pemandangannya menakjubkan, tapi jangan sampai terlena. Terletak di jantung pegunungan Alpen Timur, Stelvio Pass adalah surga sekaligus tantangan bagi para pengendara. Dengan lebih dari 70 tikungan tajam dan berada di ketinggian lebih dari 2.700 meter, jalan ini menawarkan kombinasi antara keindahan alam dan adrenalin. Tak heran, Stelvio sering masuk daftar jalan terbaik untuk dikendarai oleh para pecinta otomotif di seluruh dunia. Siapa sangka ada bundaran lalu lintas di dasar laut? Di Kepulauan Faru, terowongan Eysturoy-Tunilin membentang sepanjang 11,2 km dan menghubungkan pulau-pulau utama dengan desain futuristik. Di tengah-tengahnya, terdapat bundaran bawah laut pertama di dunia, dihiasi karya seni yang menggambarkan mitos lokal. Ini bukan hanya prestasi teknik, tapi juga daya tarik wisata yang luar biasa. Panjang jalan biasanya diukur dalam kilometer, tapi tidak untuk Ebenezer Place di Skotlandia. Jalan ini hanya sepanjang 2,06 meter. Terdapat satu bangunan saja di jalan ini, sebuah hotel dengan pintu masuk yang langsung menghadap ke jalan. Meski pendek, jalan ini masuk Guinness World Records dan jadi tempat wajib foto bagi para wisatawan. Di Belanda, teknologi bertemu dengan infrastruktur dalam bentuk smart highway. Marka jalan di sini menggunakan cat fluoresen yang menyerap cahaya matahari di siang hari dan bersinar di malam hari tanpa listrik. Selain estetis, ini adalah solusi cerdas dan ramah lingkungan untuk meningkatkan keselamatan berkendara di malam hari. Bukan dibangun oleh kontraktor besar, Guoliang Tunnel Road di Tiongkok dipahat langsung oleh tangan penduduk desa yang ingin menghubungkan wilayah mereka yang terisolasi. Terowongan sepanjang 1,2 km ini memiliki jendela-jendela terbuka yang memberikan pemandangan indah sekaligus berbahaya. Jalan ini adalah bukti kekuatan tekad manusia dalam mengatasi keterbatasan alam. Mengemudi bisa jadi pengalaman menyenangkan di Jepang, terutama jika Anda melewati Musical Road. Dengan alur-alur khusus di aspal, jalan ini menghasilkan nada-nada lagu tradisional Jepang saat roda mobil melintasinya dengan kecepatan tertentu. Sebuah perpaduan antara seni, teknik, dan hiburan yang membuat perjalanan jadi tidak biasa. Indonesia, negeri kepulauan yang kaya akan keindahan alam dan keunikan infrastruktur. Di balik hiruk-pikuk jalan raya,
tersimpan fakta-fakta menarik yang mungkin belum Anda ketahui. Mari kita telusuri 7 jalan paling unik yang ada di Indonesia. Kita mulai dari Pulau Dewata, Bali. Jalan tol Bali Mandara adalah tol pertama di Indonesia yang dibangun di atas laut. Menghubungkan Nusa Dua, Bandara Ngurah Rai, dan Pelabuhan Benoa, jalan tol ini membentang sepanjang lebih dari 12 km, menyuguhkan panorama laut yang menakjubkan sambil mempertahankan nuansa budaya Bali. Masih dari Sumatera, tol Pekanbaru Dumai memiliki fitur luar biasa, 5 terowongan khusus untuk gajah. Fasilitas ini dibuat untuk menjaga kelestarian jalur migrasi satwa liar, menjadikan tol ini sebagai contoh harmonisasi antara pembangunan dan konservasi alam. Di Pulau Jawa, berdiri megah Jalan Tol Layang Mohammed bin Zayed atau MBZ. Dengan panjang mencapai 36 km, tol ini adalah jalan layang terpanjang di Indonesia dan membentang tepat di atas tol Jakarta-Cikampek. Solusi inovatif untuk mengatasi kemacetan yang kronis. Proyek ambisius lainnya adalah Jalan Tol Trans Sumatera. Dengan rencana panjang mencapai 2.800 km, jaringan ini akan menghubungkan ujung utara hingga selatan pulau. Ruas-ruas utama seperti Terbanggi Besar hingga Kayu Agung sudah mulai dinikmati masyarakat. Naik ke dataran tinggi Papua, terdapat Ilyas Road, jalan tertinggi di Indonesia yang mencapai lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Jalan ini menghubungkan area tambang Grasberg dan dikenal sebagai salah satu rute terberat di dunia. Di Sumatera Barat, Jalan Kelok 44 menghadirkan tantangan dan keindahan dalam satu paket. Memiliki 44 tikungan tajam di sepanjang lereng bukit, jalan ini juga menyajikan panorama Danau Maninjau yang memukau. Dan terakhir, Jalan Slamet Riyadi di Kota Solo. Disebut-sebut sebagai jalan terpanjang di Asia Tenggara, keunikan jalan ini adalah keberadaan rel kereta yang berjalan sejajar tanpa pembatas dengan jalur kendaraan, menciptakan pemandangan khas yang tidak biasa. Itulah 7 jalan paling unik dan menarik di Indonesia. Setiap jalur bukan sekadar sarana transportasi, melainkan cerminan budaya, tantangan geografis, dan inovasi anak bangsa. Jalan mana yang pernah Anda lalui? Last but not least, I want to thank me. I want to thank me for believing in me. I want to thank me for doing all this hard work. I want to thank me for having no days off. I want to thank me for never quitting. I want to thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I want to thank me for trying to do more right than wrong. I want to thank me for just being me at all times.